Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil islam, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa kembali insyaallah pada pagi hari ini. Kita akan mencoba sebuah tema baru, yaitu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian bisa semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah al-amin artinya adalah orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Rasulullah adalah seorang pemuda yang sangat menyenangkan. Seorang pemuda yang digambarkan sangat tampan, sehingga membuat senang siapapun yang ingin dekat dengan beliau. Bukan hanya para sahabatnya, tapi juga kelak musuh-musuhnya pun mengakui bahwa beliau adalah seorang al-amin, orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki pribadi dan kemampuan. Pribadinya luar biasa kehebatannya dan kemampuannya pun sangat luar biasa, sehingga pribadi yang mulia dan kemampuan yang handal, yang hebat, yang luar biasa ini dipercayai oleh para pemilik modal di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW digambarkan bahwa beliau sangat tampan dan menyenangkan siapa saja. Nabi Muhammad SAW waktu mudanya ketika waktu muda sebelum beliau menjadi nabi, bahkan dari semenjak anak-anak menuju menjadi seorang pemuda, maka Nabi Muhammad karena menyenangkan maka beliau menjadi buah bibir, beliau selalu menjadi buah bibir di kota Mekah, di desa-desa dan di dalam rumah-rumah, Selalu saja banyak orang yang membicarakan tentang ketampanannya, tentang kejujurannya, Inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi buah bibir di setiap tempat yang ada di Mekah, bahkan sampai di dalam rumah-rumah, Subhanallah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, Beliau adil, ramah, dan cakap, dan juga senang membantu orang lain. Nabi Muhammad adalah orang yang paling terkenal dan paling dicintai oleh orang-orang yang ada di kota Mekah, Mereka, orang-orang Mekah, bahkan mereka memberikan hatinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Mekah, mereka mencintai kehadiran sosok mulia, pemuda yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dicintai, beliau sangat dekat dengan kaumnya. Karena beliau adalah orang yang sangat mulia, calon nabi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Mereka yang mempunyai masalah, maka
orang-orang Mekah yang bermasalah akan pergi menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasihat dan juga bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tentunya akan dengan senang hati membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang datang kepadanya. Nah, mereka yang tersenyum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan tersenyum kepada orang tersebut, dan Rasulullah pun akan menangis ya dengan siapa saja yang menangis. Ketika orang bahagia, maka Rasulullah pun akan ikut berbahagia ya tentang kebahagiaan yang diraihnya. Dan sebaliknya Rasulullah pun akan bersedih ya ketika melihat orang-orang sedang bersedih ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menangis dengan siapa saja yang menangis, dan beliau tersenyum dengan orang yang tersenyum kepada beliau ya. Sungguh kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau tidak pernah menyakiti, beliau tidak pernah memandang hina ya atau mengutuk siapapun ya. Dan kita bisa melihat dalam sejarahnya bahwa sepanjang kehidupan beliau tidak pernah menyakiti ya, tidak pernah memandang hina ataupun mengutuk dengan siapapun, dan beliau sama sekali tidak pernah berbohong ya, sehingga oleh orang-orang Mekah ya nantinya ya beliau sudah dari masa mudanya pun beliau sudah dikenal orang yang jujur, orang yang terpercaya ya, Al-Amin. Karena itu karena kejujurannya ya, karena kebaikannya itu ya, karena orangnya yang sangat menyenangkan ya, ringan tangan, sering membantu orang lain ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum beliau menjadi nabi, maka kaumnya memberikan gelar Muhammad Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar ya ketika menjelang kenabian, ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun ya. Di usia ini ya terjadi sebuah peristiwa besar di kota Makkah ya, di mana waktu itu Ka'bah direnovasi ya, dan masing-masing kabilah itu bagian masing-masing yang harus direnovasi ya, bagian Ka'bahnya. Dan mereka ya kemudian terjadi masalah ketika harus meletakkan batu Hajar Aswad ya. Ketika harus meletakkan batu Hajar Aswad, maka setiap kabilah ya merasa bahwa merekalah yang paling berhak untuk menyimpan kembali Hajar Aswad ke tempatnya ya, yaitu di samping Ka'bah ya, di sebelah kanan. Nah, hampir saja ya berhari-hari orang-orang Mekah ya tidak bisa menyelesaikan masalah ini ya, sampai-sampai akan terjadi perang besar ya gara-gara ini ya, siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini ya. Masing-masing kabilah ya bahkan mereka sudah menyatakan siap untuk berperang ya kalau bukan kaumnya atau pemimpinnya yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut ya. Bahkan ada sebagian ya kabilah yang bersumpah memakai darah ya, mangkuk yang kemudian digigit jarinya sebagai tanda bahwa kalau bukan kaumnya ya, bukan pemimpinnya yang meletakkan Hajar Aswad, maka lebih baik berperang saja gitu ya. Dan ternyata kaum yang lain pun sama gitu ya, mereka tidak mau kalah ya.
mereka pun sama ya, meletakkan darah di mangkuk ya sebagai tanda bahwa kalau bukan kami juga yang meletakkannya maka lebih baik berperang ya. Nah, berhari-hari ya mereka tidak menemukan solusi untuk peletakan Hajar Aswad ini. Sampai kemudian ya mereka ya atas usul salah seorang dari orang yang dituakan oleh mereka ya, yaitu siapa yang masuk ke pintu Masjidil Haram pertama kali ya, dan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala ya pada hari yang ditentukan ya, ketika para kabilah menunggu ya siapa orang yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram, dan atas izin Allah ternyata orang yang masuk duluan ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan apa kemudian pendapat dari orang-orang Mekah waktu itu ya, orang-orang Mekah ya. Nah, ini tugas yang paling sulit bagi para kabilah dan menjadi konflik besar antar suku ya. Dan kemudian ya ditangani dengan mudah oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas ya, orang yang sangat bijaksana, selain jujur dan juga terpercaya ya. Nah, ya ketika yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram ya, yang nantinya oleh orang-orang Mekah ini akan ditunjuk sebagai menyimpan kembali batu Hajar Aswad ya, dan ketika yang datang pertama kali itu adalah Nabi Muhammad, maka mereka mengatakan ya, hadza al-amin ya, rodina hadza Muhammad ya. Mereka mengatakan inilah al-amin ya, kami rela, inilah Muhammad ya. Hadza al-amin rodina ya, hadza Muhammad. Dan kemudian ya setelah Nabi Muhammad mendengar masalah yang sedang dihadapi ya, maka Nabi Muhammad ya dengan kecerdasannya ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala juga ya, maka beliau berhasil memecahkan masalah yang sangat berat waktu itu ya, yang hampir saja terjadi peperangan ya, dengan cara meletakkan ya sebuah kain ya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut ya, menghamparkan kain, kemudian menyimpan batu Hajar Aswad di tengahnya, kemudian masing-masing kepala suku memegang ujung-ujung dari kain tersebut ya menuju tempat penyimpanannya, yaitu di samping kanan Ka'bah ya. Dan kemudian ya dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW ya, batu Hajar Aswad tersebut ditempatkan di tempatnya ya, dan semua orang waktu itu merasa bahagia, semua orang merasa senang dengan solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Inilah Rasulullah Al-Amin ya, seorang pemuda hebat, seorang pemuda yang cerdas ya, yang jujur, yang dicintai oleh masyarakatnya ya, sehingga beliau menjadi solusi bagi bangsanya ya, bagi orang-orang yang ada di Mekah, bahkan nanti menjadi cahaya bagi dunia ya. Mudah-mudahan kalian ya semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalian harus banyak mengenal ya tentang sosok Nabi Muhammad SAW ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.